Ya kan malu banget tutupin gue. Apa nih? Salam 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ditemenin sama kita ditemenin sama Kedatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali nyap ini judulnya tentang Nyap. ya nyap karena bertiga. ngomongin apa Lis tadi? Ini ngerasa porsi dalam kehidupan tuh lebih gitu. Kita tuh kayak apa namanya? Oh, Bersyukur. enggak pertama kan ada 2 topik. Yang mana dah? Ada 2 topik, yang itu loh. Yang pertama itu kayak ya gak bersyukur gitu. Kayak jauh banget kasih kameranya. Iya benar. Gak apa. Ngerasa gak bersyukur. Kayak kita udah belum sih ngomongin itu? Belum. Oh, aku lupa dah kemarin ngomongin apa. Sampai. Enak. Enak ya topoknya? Enak kan? Hah? Oh ya dia. Enggak. Apa susah banget nalanya kenyal banget. Ini kebanyakan tapiokannya kayak. Hayu atuh ngomong makan wae. Jadi Lis itu semalam kapan sih? Kemarin malam Ya, kayak di talk gitu kan kita. aku nggak ikut tapi aku udah Iya, tidur. besoknya dia baru muncul. Jadi kayak ngerasa apa ya? Ngerasa insecure dalam pencapaian gitu loh guys. Kedengeran emang ada. Ngerasa insecure padahal tuh kita udah gimana ya? Pencapaian kita sama orang kan beda. Tapi kita tuh kayak kita udah punya nih. Terus pas orang lain dapat pengen juga gitu. Kayak lebih porsinya, gak bersyukur gitu deh. Padahal ya menurut aku beli. Betul. Betul dong minum. Rek, makan itu jangan nyamperin ini. Lupa. Wah, Sipa mau minum. Menurut aku pencapaian setiap orang, proses untuk mencapainya juga, terus waktu pencapaian juga kan pasti beda-beda nggak sih tiap orang sih. Nah, itu yang harus kita tekankan dalam diri bahwa setiap orang itu pasti beda. Enggak, punya kerasa bahas besinya. Nah, Siliti mah pengen kayak orang gitu. Berarti Waktu ya Selalu. Nanti diedit ya. Kenapa? Digedein. Jadi udah tuh. Kan itu lagi PPS juga, lagi hype gitu loh datang bulan. Kan overthinking tuh ya. Langsung ngerasa kayak gitu deh guys. Hah? Nah, terus sama kita dikasih ini deh, bukan nasihat ya, apa ya, kayak kita kayak mengeluarkan pendapat gitu. Bahwa yang nggak ada yang sama, setiap orang pasti beda-beda porsinya. Yang sesuai kita sanggupi ya. Ya, Intinya, sesuai belum sampai ini kapasitas. nanti. Oh iya, belum ya. Nah, terus tuh waktu malam apa sih? Yang malam besoknya tuh akhirnya kayak sembuh sendiri gitu. Karena sebenarnya kalau kita lagi ngerasa kayak gitu, Kan ada. Bentar ya. ya Di mana Rek ibunya? enak kenapa? Intinya tuh kayak mau kita dapat, jadi orang lain itu cuma bisa bantu. Intinya kalau kita mau berubah, mau apa-apa, intinya harus datang dari dalam diri kita sendiri yang kecil. Nah, Tapi motivasi sama pandangan dari orang lain itu penting. penting. Nanti kan ada juga orang yang kayak nggak bisa gitu dibilangin kan. Dia tuh emang harus ada sendiri. Banyak yang kayak gitu. Yes. Kalau tapi gimana ya? Hai, Kalian guys. menurut kalian gimana tuh kayak misalkan orang yang susah banget nerima apa pendapat orang lain dan kan dia tuh harus nyadar sendiri. Nah, dia tuh harus gimana sih biar nyadar gitu? Ngomongin keras lah. Kalau aku, menurut aku ya, kalau orang keras kepala tuh orang yang kurang kurang berinteraksi kan. Kadang tuh dia Ada ada kan contohnya guys. Soalnya apa yang dia dapat kayak pengalaman atau kayak gini nih, kita ngobrol bareng gitu tuh sedikit, makanya dia masih teguh pendirian sama apa jadi yang nggak dia banyak pikirin. tukar pikiran sama orang. Ya, Jadi itu gue pikiran dia sendiri padahal harusnya nggak gitu. capek kan. Mending daripada aku cengkeh. Terus ya, gak mau makan yang pedas. Aku tuh kayak pokoknya nih ya, efek di rumah aja tuh ganggu ke psikis juga ternyata banget. Terus kayak ngingetin kita kok masalah-masalah yang lalu. Iya. Yang gak harus diingat, sebenarnya ingat kayak bukan Aku ada ngomongin masalah. bukan inget gitu sih, Soalnya otak kitanya terlalu terlalu Nggak lebar, terlalu kosong untuk Iya. cuman kita kan kegiatannya di rumah cuman kayak paling ngeplan gitu kan, bikin rencana, terus kuliah online, dan itu juga nggak terlalu nyita otak, tapi ya ternyata sih, tapi kalau misalnya udah selesai ya udah gitu kan, kosong lagi. Nah, terus gak banyak ini, maksudnya tuh gak banyak interaksi, jadi ya capek otak doang, bukan fisik gitu. nah itulah yang membuat kita mengingat hal-hal yang lalu yang mengundang rasa sakit itu datang lagi. Kita itu Udah enggak.
Terus nih guys ya, kadang kan kita tuh punya porsinya masing-masing, tapi kadang tuh suka lupa kalau itu tuh bukan porsi buat kita, buat orang. Tapi abis itu kalau kita nggak dapetin itu, ngerasa kayak kecewa dan ngerasa gagal gitu, padahal tuh emang bukan buat kita gitu kan. Dan kadang boleh juga apa namanya, menambah porsi kalau sanggup. Kalau yang buat kita nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau misalkan waktu nggak dapet, ya jangan galau-galau amat, karena aku pernah galau banget tuh, jadi kayak nyiksa diri sendiri gitu, nggak sehat. Jadi apa ya, banyak berandai-andai juga enggak sih kayak tadi ngeliatnya mau pilih enak habis udah amat tempatnya kan tidak ada ayo cepat cobain nah yang ini buat teteh biar aduk-aduk kok minyak Banyak. Maksudnya nggak. maaf sih pak Kenapa lagi tuh? Nyamuk kan guys. Apa ini? ini berat Demi apa? Ada nggak mukanya? mukanya masa hilang nah terus apa lagi guys Aduh, minum dulu. Terus nih ya, karena kita tuh harus ngeluangin waktu, walaupun kita misalkan ada orang introvert tuh ada kan, tapi setidaknya tuh ngeluangin waktu buat diskusi gitu nggak sih, minimal. iya tapi emang diskusi lebih aku Betul sekali. Seru. Terus nih ya, kan kalau misalkan di rumah juga ya kayak tadi bilang, jadi keinget tuh yang nggak perlu diingat, masa lalu apalagi. Bukan masa lalu tuh bukan kayak hal-hal yang kintal gitu, enggak, pokoknya kayak kenang-kenang kita sama temen-temen gitu kan, keinget. Tapi kayak ada kenangan khusus yang Contohnya nggak apa perlu tuh? gitu. Kayak Licin. kita nih katanya punya apa? Punya hal yang mau disampaikan. Bisaan banget tadi ngasih taunya tapi ke temen, tapi punya kenangan. aku cuma mau ngucapin makasih banyak Oke, ngapain banget sih? makasih banyak buat Kasih hubungan. apaan sih emang Indri Rakri Buat ini jangan gitu. buat kamu yang ngerasa Kok kayak ngapain ya? Aku tuh udah canda iya oh lanjut tuh. aku cuma mau ngucapin makasih banyak buat kalian orang-orang di masa lalu yang udah ngasih banyak pelajaran dan bikin aku menjadi orang yang lebih baik di masa sekarang. Makasih Semua banyak. orangnya. Aku nggak menyesali apa yang terjadi, cuman aku hanya menyesali kenapa aku harus galau itu dulu. Tuh guys, berarti udah kesebut di mulut kita langsung bahwa Renita dulu galau. Ih, emang gua marah tuh galau. Iya, maksudnya orang-orang gak banyak yang tahu, saya jadi tahu. Ih, jadi banget. Buktinya aku sendiri nggak pernah tahu. Aku hanya menyimpannya semua di dalam hati. Lu yakin habis? Ih, maaf. Kasih bentar. Ya, gue pengen ngomong lupa mulu, coba ke sono-sono. Iya. Tapi aku nanya dong, apa makna kata maaf untuk kalian dari Cipa dulu? Semua kan dari dulu. Cipa tapi itu nanti nggak boleh nyontek ya. Cipa dulu makanya Cipa dulu. Kan nyontek Cipa, gak boleh. Aku nggak bisa ngomong. Dan kata maaf tuh kayak penyembuh gitu. Tapi apa dulu hasil dari maafnya? Kalau hasil dari maafnya tuh gak ada perubahan tuh kayak ya udah nggak menyembuhkan gitu. Tapi kalau abis dari maaf tuh jadi semuanya baik, lebih baik lagi atau kayak normal, itu menyembuhkan sih. Dan itu gimana orangnya? Pernah nggak kehilangan makna dari kata maaf? Kapan? Kenapa sih, Re? Kapan? Dan kenapa? Dan apa titik balik yang membuat Rizky kembali memaknai kata maaf? Dan nanti lu nanya aja jangan sampai kata-kata kayak gitu ya. Kenapa aku gak ngerti? Kehilangan arti kata maaf, Re? Atau makna? Ya, Yang tadi kita tanya. makna kayak elah kayak Rizky tuh menganggap maaf tuh bukan lagi sebagai kata Iya, pokoknya semenjak aku mulai masuk ke usia remaja, anjay, enggak, ini mah kayak usia 16, 17, 18. Pokoknya usia udah masuk kayak high school gitu deh. Udah masuk SMA. Nah, itu dari situ kan lebih complicated gitu ya. Nah, karena di kuliah juga ini baru 2 semester dan semester 2 juga di rumah aja. Jadi gak terlalu banyak interaksi kan. Jadi ya kehilangan arti kata maaf itu waktu SMA juga, karena di situ banyak manusia bisa banget gitu. Terus apa tadi sih kedua pertanyaannya lupa. apa yang membuat Rizky menemukan titik balik? Astagfirullah. Jadi rame banget. Oke, menemukan titik balik kata maaf. Waktu
bener-bener ini mah waktu kuliah tuh kayak banyak hal baik yang datang nggak sih, Re? Iya benar. Kayak Nangis. bukan, maksudnya kayak bikin diri kita jadi lebih baik tuh banyak. Iya banyak, dewasa banyak. intinya tuh. Karena dunia baru juga. Ya, titik balik aku tuh waktu aku ngerasa lebih dewasa aja gitu, ngerasa kalau bisa ngebedain hal yang useless yang harus dilakuin sama hal yang bermanfaat yang harus dilakuin. Jadi kayak oh ya udah, kata maaf itu gimana kita makainya kan, bukan gimana orangnya. Maksudnya kayak oh Dan dia siapa orangnya? dia bukan itu kan terlalu ngefek. Gimana ya, kayak misalkan Atau apa sebabnya? Hah? Atau apa sebabnya kalau kata maaf itu keluar? sebabnya tuh pasti karena kita ngerasa gak mau kehilangan gitu sih. Dan kan kehilangan Tapi tuh kalau banyak. setelah itu dilepas gimana? Itu bukan kehilangan, tapi itu emang pergi, ngerti gak sih? Kehilangan tuh kayak hilang tapi gak tahu gimana sih, ngerti gak sih maksudnya? Aku merasa jadi baik di sini. Mereka orang dewasa ngomonginnya tuh. Hampir jahat tuh sumpah. Gue nyenggrok tanggung jawab loh. Tapi aku nggak ngerti ngomongin kalian lanjut. Hmm. Aku tuh pengen ke apanya. Lanjut sih. Intinya tuh kayak kehilangan tuh kan kita namanya kan kehilangan dari arti katanya itu kan berarti hilang gak sengaja gitu kan, kehilangan. Nah tapi kalau udah minta maaf terus dilepas gitu Emang iya kehilangan gak sengaja? semacam ketidaksengajaan kayak soalnya kan gak ada terhilangan, ada terhilangan tercepur kemakan berarti gak sengaja dimakan. Gini aja nih, Re. Kalau hilang, emang lu nyadar? Nyadar? Maksudnya gimana sih? Dia hilang sendiri, nggak dihilang. Masa hilang pamit? Ya makanya itu dia Itu kan tadi apa tadi? kan, jadi kayak gak sengaja hilang. Nggak sengaja. Ngerti gak sih, kayak kita nggak tahu dia tiba-tiba Tidak hilang. menginginkan kehilangan itu Ya, terjadi. bisa jadi kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan setidaknya kalau maaf itu dia abis maaf dia kayak apa tadi, Habis maaf ya. melepaskan gitu. Apaan sih? Itu konteksnya bukan. Aduh, gue takut ini. Iya karena kalau udah bunyi itu, tapi emang bisa juga ke situ sih, emang bisa juga ya. Ya, cuman gue nggak mau ke situ. Cuman ya itu gimana orang anggapnya aja. Tapi yang duluan tadi kalau pergi coba ya. Intinya gini ya, kalau menurut aku kata maaf itu maknanya bisa menyembuhin, Kan makanya tapi justru aku- bisa bikin kita nggak percaya juga sama kata maaf itu sendiri. Yep, bener banget. Nah terus udah gitu arti titik bukan kok arti sih titik balik maaf itu kayak mulai bermakna lagi buat aku tuh waktu aku masuk kuliah, kayak banyak maknai hal gitu, banyak hal yang aku maafin, kayak cukup dimaafin aja kan biar sembuh sendiri juga. Orang mau setelah itu mau kayak gimana itu bukan tanggung jawab kita nggak sih, Iya, tanggung jawab dianya kayak gitu. Kecuali kalian mengambil andil atau peran di dalam kehidupan seseorang, pasti segala sesuatu yang dilakukan seseorang itu berpengaruh juga ke diri kalian. Contohnya tuh Kenapa? contohnya Sumpah gue nih, aku nggak ngerti kalian tuh ngomongin apa beneran. Mama nggak bohong. Titik balik mah ada itu di MTK tuh. Titik balik tuh kalau nggak salah ada di Instagram. coba kalau di MTK titik balik itu kayak gimana? Udah lupa. Ini balik yang mana yang masih jelasin? Terus nih ya, misalkan nggak sama sih kok di rumah aja tuh kayak pengen kenal orang baru tapi nggak bisa karena kita cuma di rumah doang. Enggak, aku mah Aku pengen banyak relasi, gini kayak misalnya aku di kepanitiaan ada banyak tapi itu kayak beda internalisasinya tuh, nggak kayak ketemu langsung, jadi kayak kena online gitu. Iya, ngerti. Nggak seru. kalau aku mah nggak lebih mikir ke situ, tapi aku malah ke mikirin kayak detail hubungan aku dengan orang-orang yang aku kenal. Ngerti gak maksudnya? Kayak misalnya aku sama Listi, Aku sama kayak gitu. misal aku sama Listi, aduh hubungan gue sama Listi selama ini tuh sebenarnya di mata dia kayak gimana ya? Apa gue tidak memposisikan diri sama kayak yang Listi posisikan, atau selama ini Anggapannya ada- sama gayanya. Iya, kayak apakah gue sudah cukup menjadi sahabat yang baik, apakah gue sudah cukup menjadi kakak kelas yang baik, gitu-gitu deh pokoknya. Nah dari situ timbullah keinginan untuk kayak eksperimen gimana sih ke orang itu loh. Tapi kan ya, Contohnya nanya lebih ke evaluasi diri gitu, nanya ke orang-orang. Selama ini aku ke kamu tuh gimana? Apa kamu ada yang ngerasa ganjal sama sikap aku, atau ngerasa ada yang salah sama sikap aku, gitu-gitu. Ngerti kan? Ngerti gak? Alhamdulillah. terus di rumah aja tuh kayak intinya tuh apa ya, memaknai keberadaan tuh jadi makin kerasa gitu. Makanya aku tuh dari dulu benar-benar menghargai banget yang namanya pertemuan, karena dan setiap ketemu sama orang aku sebisa nanya nih. mungkin ke aku. Iya. Sebisa mungkin tuh gak main HP. Emang sih susah banget apalagi kalau ada hal yang penting gitu kan. Tapi ya tetap minta izin gitu kalau misalnya ada yang penting. Maaf ya, cek HP dulu gitu, atau sama sekali nggak pegang, benar-benar di dalam tas, karena ya berharga itu pertemuan itu. Dan kayak main handphone bisa di mana aja. Satu lagi. Jadi kan kalau pertemuan itu yang kita mau pertemuannya kan tatap muka dan berinteraksinya. Terus untuk apa dong kalau ketemu kita malah main HP sendiri, malah chattingan sama orang yang
jauh. Iya, Ngerti gak sih? maksudnya kayak ya udah Makanya kita nggak pernah kayak foto-foto ya. Jarang banget. Ya udah. Karena lupa gitu, nggak lupa sih, kayak apa ya, kayak menikmati waktu foto tuh pas nggak foto kita kerasa. bertiga nggak ada selalu adanya cuma di Sempurong itu emang kan Jarang pernah. pernah di Sempur yang dua Pokoknya- bandeng. Ya itu, pokoknya kita emang benar-benar jarang gitu loh, karena kita benar-benar menikmati pertemuan. Soalnya apa ya, banyak yang diomongin, banyak yang perlu diomongin, perlu Padat di gitu. iya banyak yang harus dilakuin gitu bareng-bareng. Nggak handphone tuh di rumah aja tuh udah cukup gitu, udah cukup banget. Nah, Tadi terus aja gitu- kita lupa mau videoin kita masak ini. iya, terus aku aja tadi ninggalin handphone di dapur coba aku mau makan. Terus nih ya, kan pertemuan itu pokoknya konsekuensinya perpisahan juga kan. Kita juga nggak tahu nih ya ujungnya kita bakal bisa nggak sih, kayak Pasti. usia kan banyak bisa tuh, bisa dengan perpisahannya tuh kayak meninggal itu kan perpisahan kan? Nanti bersatu lagi di surga. Amin. Terus banyak nih yang nanya ke aku, gini, pertemuan itu kan mendekatkan kita, Mendekatkan apa? mendekatkan kita dengan perpisahan. Terus Kirain sama Allah. Kok ketawa sih? ada lagi yang nyambung, masa pertemuan doang Kalau aku ngobrol sama lagi berdua, kalau kita ketawa sih terus aku ketawa. Kalau sama Chelsea ada maksud kita ketawa-ketawa. kalau ketawa karena aku emang bawel. Terus Si Batu terus nyuruh Terus gimana? Si Batu nyuruh terus jawabannya tadi apa? iya tadi kan masih mau terus. Lupa aku tadi, jadi aku bingung. Itu loh mendekatkan kita ke perpisahan. Oh, kan ke Allah. Iya. Mendekatkan kita ke perpisahan kan. Ah, Terus terus menurut kalian apa? Terus apa makna pertemuan? buat aku. Tapi yang aku yang makna maaf Dari gimana? juga. Dari juga Cipa juga. Makna pertemuan. Iya. Jawab aku dia mau Cipa. Makna pertemuan. Makna pertemuan. Aku tapi ketawa tapi takut kamu. Takut kesedot tau gak? Kamu udah ngomong sih bawaan. Makna pertemuan. Tapi Cak, Itu tuh sangat bermakna. apa katanya? Bener-bener itu. Ketawa kita harus cantik sih, ketawa ditutup. Rizky lihat gak video yang aku nyap-nyap satu sama Cici Pak? Dia ketawa sampai gini. Enggak lihat. Tapi kalau aku emang ketutup. Ketutupin. Lanjut Cipa. Bingung kata-katanya. Karena makna pertemuan itu bermakna terus. Karena penting gitu pertemuan tuh kayaknya masuk. Iya, pokoknya menurut Cipa tuh makna dari pertemuan tuh kayak pokoknya mah sesuatu yang penting lah. Iya, Ini kayak pegang. intinya mah bagus Atau lah gitu. gimana Supaya ini Terus susah kalau banget ketemu ambil kan ininya kayak kelapanya. ini kalau ketemu teh ya kayak Susah. bikin kita tuh nanti gak sih kan kalau lagi ketemu lagi sendiri kayak mikirin beban ini itu. Tahu gak? Apa Meringat tuh? mengecas diri lagi supaya kayak fresh gitu loh. Iya. Charge. Gimana ya? Jadi Intinya bagi si Cipa tuh pertemuan itu kayak nyenengin aja di cium. Jangan Tapi dari bikin seneng. Kalau perpisahan perpisahan wisuda. kalau menurut aku mah perpisahan itu cuman transisi dari menuju pertemuan lagi. enggak transisi untuk keadaan kita yang baru. Ngerti gak? Iya. Kayak Dia misalnya ke pertemuan baru lagi. enggak. Ntar pas kita ketemu lagi beda. Bukan beda gimana? Pasti ada sesuatu yang beda. Jadi perpisahan itu sebagai transisi gitu doang. Aku pertemuan lagi. Enggak, ya, tapi Tapi enggak. dengan orang itu lagi. Ya gitu. Ya kita contohinnya ke satu orang gitu. Nah, apa teh namanya? Ih, aku kesono-sono. Beda mukanya bukan? Aku mikirnya Iya, bisa paling plastik. Bisa jadi. Pokoknya segala sesuatu yang beda aja, nggak harus Beda muka, banget, nggak harus apa gitu. Sebenarnya perpisahan itu bukan suatu akhir dari pertemuan. Kayak perpisahan itu bukan perpisahan yang sesungguhnya. Perpisahan yang sesungguhnya itu kematian. Iya gak sih? perpisahan mah kayak cuma ngomong apa perpisahan padahal nanti kita ketemu lagi. Iya, maksudnya yang penting kita mau buat bertemu, why not? Yang penting misalnya terus kita Pergi untuk sementara gak sih? iya, kayak misalnya nih perpisahan sama teman-teman di SMA kan. Pokoknya teman sekolah, terus habis itu udah tuh pisah-pisah kuliahnya. Terus pengen ketemu, kalau nggak ada yang kalau saling nggak gengsi buat ngajak ketemu mah ya udah ketemu aja gitu ngobrol, Tapi ajak main. kata aku perpisahan itu banyak macam-macamnya. Contohnya, ayo kita dengar jawab sih. Oh ya dulu. Mana suaranya sih? Ya itu kan enggak di. Kayak aku kan habis main dari rumah kita terus pulang gitu. Soalnya ketawa tapi aku nggak kuat. Coba. Itu perpisahan bukan guys? Ya perpisahan hanya untuk hari itu saja. Hari itu saja. Ada itu Enggak, enggak hari itu juga. Bisa jadi kita ketemunya seminggu lagi, 2 minggu lagi. Itu perpisahan. apa kan sih?
itu aja ya bener lah tipe ih. Guys, maaf ya. Ada bayi di sini. Bayi gede suka makan pedes. Udah pacaran lagi. Dia dong yang punya pacar. Siapa dia paling? FYI, dia yang paling cupu tapi dia paling apa? Karena cupu jadi aja pacaran naik. Tidak ada waktu. Iya, jadi ih, Cipa demi apa dong? Tuh denger ya pacaran Cipa katanya pacaran tapi enggak maknai. Enggak pokoknya mah karena enggak mikir ya udahlah gitu. Cici mama sebenarnya nyadar tahu. Santai. Iya, dia tuh Anaknya nyadar. nyadar, cuman dia udah terlanjur hibur aja. Dan enggak mau dikeringin. Kan enak banget. Iya, lanjut berenang enggak mau ngeringin badan gitu. Kalau naik kayak ya udah orang Kalau udah naik dikasih. jadi dingin. Kalau habis berenang kan kapan aja mau kan? Kita bukan ke kita. Yeay, ini aku mau. Kenapa nggak langsung ke sininya aja? Itu udah ada makanan kita. Tadi makna kata maaf apa belum? Makna kata maaf belum? Oh ya, sok apa Cip? Maaf kalau kata aku. Maaf tuh aku tuh udah kayak maaf tuh udah kayak biasa gitu. Terus misalkan nih ya orang ngapa-ngapain tapi Ngakuin salah. lemah banget guys bahasa. Enggak kan orang melakukan kesalahan. Ya maksudnya walaupun orang itu melakukan kesalahan ya sampai saking kata maaf juga saja aku nyambung nggak? Dia yang bilang minta maaf. Padahal bukan salah lu. Gimana sih guys? Ngerti nggak lu? Ngerti Lu tapi orangnya aneh. sambil ketawa, gua enggak deh. Ngerti mah ngerti tapi aneh gitu. Ya aku tuh ngerasa aneh, kok aneh sih orang yang ngelakuin salah. Kan ada kan orang yang ngelakuin salah terus kayak dianya tuh kan kayak kesel kan sama kitanya. Kok gitu sih? Kok orang ngelakuin salah tuh kesel? Aku juga bingung sih bang. Kayak gini, misalkan orang ngelakuin salah tapi dia tuh nggak nyadar.